Pernahkah Anda menatap kucing kesayangan Anda dan berpikir, "Duh, gemasnya, montok sekali kucingku ini." Lipatan-lipatan tubuhnya yang menggemaskan, langkahnya yang santai dan anggun. Tapi bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa di balik penampilan yang begitu menggemaskan itu bersembunyi pembunuh senyap? Hari ini kita akan membahas tentang obesitas pada kucing. Dan saya jamin Anda akan melihat setiap porsi makan tambahan dengan sudut pandang yang berbeda, serta memahami bagaimana cara memberikan hidup yang panjang dan sehat bagi kucing kesayangan Anda. Mari kita jujur, kucing peliharaan kita hidup seperti di surga, jauh berbeda dengan leluhur liar mereka. Mereka tidak perlu berburu untuk mendapatkan makanan. Mangkuk makan selalu terisi penuh. Dan petualangan terbesar mereka hanyalah berjalan dari sofa ke kulkas. Nah, kehidupan yang serba nyaman inilah yang menjadi penyebab utama sebuah epidemi yang seringkali tidak dibicarakan secara terbuka, yakni epidemi obesitas pada kucing. Baiklah, mari kita mulai dengan memahami apa itu obesitas pada kucing. Banyak yang mengira obesitas hanyalah tentang kucing yang gemuk dan terlihat bahagia. Namun, dokter hewan melihatnya secara berbeda. Dari sudut pandang medis, obesitas adalah penyakit serius, sebuah kondisi di mana berat badan hewan melebihi berat idealnya sebesar 20% atau bahkan lebih. Dan tolong lupakan alasan klise seperti, dia hanya bertulang besar. Pada kucing, sama seperti pada manusia, hal seperti itu tidak ada. Itu hanyalah mitos yang nyaman, yang justru menghalangi kita untuk melihat masalah yang sebenarnya. Bayangkan berat ideal kucing Anda adalah 5 kg. Hanya 1 kg kelebihan berat badan itu sudah mencapai 20%. Bagi kita ini mungkin terlihat sepele, namun bagi kucing itu setara dengan manusia menaikkan berat badan 10 hingga 15 kg. Itulah mengapa dokter hewan tidak hanya menilai angka di timbangan, tetapi lebih pada kondisi tubuh secara keseluruhan. Masalahnya adalah berat badan naik secara bertahap, hari demi hari, gram demi gram. Anda melihat kucing Anda setiap hari, sehingga Anda terbiasa dengan bentuk tubuhnya yang semakin membulat. Sementara itu, pembunuh senyap ini sudah menjalankan aksinya, perlahan-lahan merusak kesehatan hewan kesayangan Anda. Tapi, bagaimana kita tahu kalau kucing kesayangan kita sudah melewati batas bahaya, yaitu kelebihan berat badan? Untungnya, Anda tidak perlu menjadi dokter hewan untuk mengetahuinya. Ada metode sederhana dan sangat bisa diandalkan, yang disebut tes tulang rusuk. Coba lakukan tes ini sekarang juga, selagi Anda menonton video ini. Sentuh perlahan dengan telapak tangan Anda di sepanjang sisi tubuh kucing, khususnya di area dada atau rusuk. Idealnya, Anda bisa dengan mudah merasakan tulang rusuknya di bawah lapisan lemak yang tipis. Sensasinya harusnya mirip dengan saat Anda mengusap punggung tangan Anda sendiri. Tulang terasa, tapi tidak menonjol atau tajam. Namun, jika Anda harus menekan cukup keras untuk merasakan tulang rusuknya, seolah-olah Anda mencoba meraba melalui bantal tebal, itu adalah tanda peringatan yang jelas. Dan jika tulang rusuknya sama sekali tidak terasa, itu artinya masalahnya sudah sangat serius. Ada juga metode lain. Lihatlah kucing Anda dari atas saat ia berdiri. Pada kucing yang sehat, Anda akan melihat pinggang yang jelas terlihat di belakang tulang rusuknya. Siluetnya akan menyerupai jam pasir. Jika tubuh hewan peliharaan Anda lebih mirip oval rata atau roti tawar, itu adalah tanda jelas kelebihan berat badan. Pemeriksaan sederhana di rumah ini adalah langkah pertama Anda untuk menyadari dan mengatasi masalahnya. Nah, disinilah kita sampai pada inti permasalahannya. Mengapa berat badan berlebih sangat berbahaya? Seringkali kita hanya melihat kelucuan kucing yang agak berisi, tapi tidak menyadari betapa besar beban yang ditanggung tubuh kucing kita. Agar Anda lebih mudah memahaminya, mari kita gunakan analogi sederhana. Bayangkan kucing Anda seharusnya memiliki berat 4 kg, tapi kenyataannya beratnya 5 kg. 1 kg kelebihan berat ini setara dengan 25% dari berat idealnya. Sekarang, mari kita terapkan pada manusia.
Jika berat badan Anda 80 kg, maka ini sama saja dengan Anda harus terus-menerus 24 jam sehari membawa ransel seberat 20 kg di punggung Anda. Terbayang, akankah Anda memakainya saat tidur, saat makan, saat hanya berjalan ke ruangan lain? Tentu saja tidak, tapi kucing Anda terpaksa melakukannya. Beban yang konstan dan melelahkan ini menekan semua sistem organ tubuhnya tanpa terkecuali. Setiap langkah, setiap lompatan, bahkan setiap napas terasa lebih berat baginya. Ini bukan sekadar angka di timbangan. Ini adalah siksaan senyap bagi sendi, jantung, dan paru-parunya. Dan sekarang, mari kita bahas konsekuensi spesifiknya. Denken Sie daran, die optimale Größe ist ein Gleichgewicht zwischen Ihren Wünschen, Möglichkeiten und gesundem Menschenverstand. Salah satu dampak paling serius dan, sayangnya, sering terjadi adalah diabetes mellitus. Ya, Anda tidak salah dengar. Kucing juga bisa terkena diabetes, persis seperti manusia. Dan kegemukan adalah faktor risiko utama. Pemicu penyakit ini? Bagaimana hal ini terjadi? Sangat sederhana. Lemak berlebih bukan cuma beban pasif. Sel-sel lemak secara aktif menghasilkan zat yang menghambat tubuh menggunakan insulin dengan benar. Insulin adalah kunci yang membuka akses sel-sel untuk mendapatkan energi dari makanan. Ketika mekanisme ini rusak, gula akan tetap berada dalam darah, meracuni tubuh. Lalu, apa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari? Itu berarti hewan peliharaan kesayangan Anda kemungkinan besar akan membutuhkan suntikan insulin setiap hari, bahkan terkadang 2 kali sehari seumur hidupnya. Ini berarti jadwal suntikan yang ketat, pemantauan kadar gula darah secara terus-menerus, serta kunjungan rutin dan mahal ke dokter hewan. Kehidupan kucing yang bahagia dan tanpa beban pun berubah menjadi rutinitas medis. Dan semua ini terjadi hanya karena kegemukan yang sebenarnya bisa dicegah. Ja, das ist teurer und aufwendiger in der Ausführung, aber ein solches Fundament bietet maximale Stabilität, Dichtigkeit und ist ideal für Winter- und beheizte Gewächshäuser. Es schirmt die Kälte vom Erdreich vollständig ab und verhindert, dass Schädlinge wie Maulwürfe eindringen können. Die Wahl des Fundaments hängt direkt von Ihrem Ziel ab, das wir ganz am Anfang festgelegt haben. Sparen Sie nicht am Fundament und Ihr Gewächshaus wird es Ihnen danken. Mari kita bahas bagian tubuh yang sangat penting bagi kucing Anda, yaitu persendiannya. Kucing secara alami adalah makhluk yang sangat anggun dan lincah. Melompat ke lemari tinggi, melesat cepat mengejar mainan. Semua ini bisa dilakukan berkat sistem gerak tubuhnya yang bekerja sempurna. Namun, berat badan berlebih secara kejam merusak harmoni alami ini. Setiap gram ekstra adalah beban tambahan pada tulang rawan, yang berfungsi sebagai bantalan atau peredam kejut di persendian. Di bawah tekanan terus-menerus, jaringan ini menipis dan aus, menyebabkan peradangan serta rasa sakit yang menyiksa. Kondisi ini dikenal sebagai artritis atau osteoartritis. Anda mungkin mulai menyadari bahwa kucing Anda tidak lagi melompat ke ambang jendela favoritnya, melainkan lebih suka memanjat ke sana secara bertahap. Ia jadi kurang bermain dan lebih banyak tidur. Bahkan, turun tangga pun bisa terasa menyakitkan baginya. Dan ini bukanlah karena malas atau usia tua. Ini adalah rasa sakit kronis yang mengganggu hari-harinya. Kelebihan berat badan secara harfiah merampas kegembiraan bergerak darinya. Jantung dan paru-paru adalah motor utama tubuh kita. Dan pada kucing, motor ini juga dipaksa bekerja ekstra keras karena kelebihan berat badan. Mari kita pahami lebih lanjut bagaimana hal ini terjadi. Pertama, jantung harus bekerja jauh lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh yang volumenya membesar. Bayangkan sebuah pompa air kecil yang dipaksa mengairi seluruh rumah besar. Cepat atau lambat, pompa itu pasti akan kewalahan dan akhirnya rusak. Kedua, lemak tidak hanya menumpuk di bawah kulit. Lemak juga menumpuk di dalam, di rongga dada. Secara harfiah menghimpit jantung dan paru-paru. Ini secara fisik menghalangi paru-paru untuk mengembang sepenuhnya saat bernapas.
Akibatnya, kucing tidak bisa menghirup napas dalam-dalam dan mudah mengalami sesak napas bahkan setelah aktivitas yang sangat ringan. Anda mungkin memperhatikan, setelah berlari sebentar mengejar mainan, kucing Anda terengah-engah dengan mulut terbuka, mirip anjing. Ini adalah gejala yang sangat mengkhawatirkan. Obesitas menciptakan lingkaran setan. Kucing kesulitan bergerak karena sesak napas. Ia jadi kurang aktif dan akibatnya berat badannya makin bertambah. Lingkaran ini harus diputus sebelum terlambat. Goedkope, dunne platen zonder bescherming zullen al na een paar seizoenen vergelen en broos worden. Bij de keuze van polycarbonaat geldt daarom één regel. Jaag niet op de laagste prijs. Pernahkah Anda mendengar tentang diagnosis mengerikan bernama lipidosis hati? Di kalangan awam, penyakit ini juga dikenal sebagai sindrom hati berlemak, dan ini merupakan salah satu kondisi paling mematikan yang secara langsung terkait dengan kelebihan berat badan pada kucing. Kedengarannya menakutkan, dan memang ada alasannya. Begini cara kerjanya. Kucing yang gemuk, yang terbiasa dengan asupan kalori tinggi, tiba-tiba mogok makan. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Stres karena pindah rumah, kedatangan hewan peliharaan baru di rumah, atau bahkan penyakit ringan sekalipun. Ketika tubuhnya kehilangan energi dari luar, ia mulai membakar cadangan lemaknya sendiri dalam kepanikan. Namun, hati kucing tidak mampu menangani banjir lemak yang begitu besar ini. Hati akan secara harfiah tersumbat oleh lemak, berhenti menjalankan fungsi vitalnya, dan mulai rusak. Yang paling menakutkan adalah, proses ini bisa terpicu jika kucing gemuk tidak makan hanya dalam 2 atau 3 hari saja. Pengobatan lipidosis sangat sulit, mahal dan sayangnya tidak selalu berhasil. Ini adalah bom waktu yang berdetak di dalam tubuh hewan peliharaan Anda, dan pemicunya bisa berupa hal sepele apapun. De keuze van de vorm hangt dus af van jouw prioriteiten, maximale ruimte, weerbestendigheid of plaatsbesparing. Ada satu masalah lain yang sering terlewatkan oleh banyak pemilik. Meskipun terlihat tidak seberbahaya gagal hati atau diabetes, masalah ini sangat memengaruhi kualitas hidup kucing. Ini adalah perawatan diri, atau dalam istilah ilmiahnya, grooming. Kucing adalah makhluk yang luar biasa menjaga kebersihan. Bagi mereka, menjilati bulu bukan sekadar rutinitas kebersihan. Ini adalah ritual yang membantu mereka menenangkan diri, menghilangkan stres, serta menjaga bulu dan kulit mereka tetap dalam kondisi prima. Namun, ketika kucing kelebihan berat badan, kelenturan fisiknya berkurang drastis. Perutnya yang buncit dan lipatan lemaknya menyulitkan, ia menjangkau banyak bagian tubuh, terutama area punggung di pangkal ekor dan bagian bawah ekor. Akibatnya, bulu di area tersebut menjadi kusut dan menggumpal, membentuk gumpalan bulu yang tebal. Di bawahnya, kulit bisa menjadi lembab dan iritasi, meradang, bahkan berkembang menjadi dermatitis. Hal ini menyebabkan rasa gatal dan ketidaknyamanan yang parah. Hewan peliharaan Anda, yang secara alami seharusnya selalu bersih, terpaksa hidup dengan bulu yang kotor dan gimbal, karena tubuhnya sendiri telah menjadi penjara baginya. Dies spart außerdem Material für eine Wand und vereinfacht die Verlegung von Versorgungsleitungen wie Strom und Wasser. Die Wahl der Form hängt letztendlich von Ihren Prioritäten ab. Maximaler Raum, Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen oder Platzeffizienz. Sekarang, mari kita hancurkan salah satu mitos paling berbahaya dan paling umum. Kucing kenyang, kucing bahagia. Kita sering berpikir bahwa jika mangkuk makanannya selalu penuh dan kucing kita bermalas-malasan di sofa, berarti ia sudah mencapai nirwana kucing. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Obesitas seringkali berjalan beriringan dengan apati, bahkan depresi. Ingat kan, kita pernah membahas soal sendi yang sakit dan sesak napas? Kucing jadi sulit, bahkan sakit, saat bergerak. Kegembiraan bermain, mengejar bintik cahaya, atau menjelajahi ruang vertikal, semua itu perlahan menghilang. Hidupnya menyempit hanya pada rute sofa, mangkuk makanan, kotak pasir. Makanan pun menjadi satu-satunya kesenangan yang tersisa,
yang justru memperparah masalah. Kucing terjebak dalam lingkaran setan. Ia makan karena bosan dan tidak bisa bergerak, sementara kelebihan berat badan membuatnya semakin tidak aktif dan apatis. Kebahagiaan seekor kucing bukan tentang makanan tanpa henti. Kebahagiaan itu adalah gerakan, permainan, rasa ingin tahu, dan kesempatan untuk menjadi seekor kucing sejati. Dan obesitas merenggut semua itu darinya. Jadi, siapa yang patut disalahkan atas masalah ini? Mari kita jujur pada diri sendiri. Dalam sebagian besar kasus, penyebab utamanya adalah kita, para pemilik hewan peliharaan yang penuh kasih sayang. Dan kesalahan pertama yang paling jelas adalah memberi makan berlebihan. Kita melihat kucing kesayangan kita, dan rasanya ia selalu lapar. Ia menggesekkan tubuhnya ke kaki kita, mengeong memelas di dekat mangkuk kosong, menatap kita dengan mata besar yang seolah penuh kesedihan mendalam. Dan hati kita pun luluh. Kita menambahkan sedikit lagi makanan, lalu sedikit lagi. Kita mengungkapkan cinta dan kepedulian kita melalui makanan, seringkali tanpa tahu batas. Produsen makanan hewan mencantumkan takaran harian pada kemasan bukan tanpa alasan. Itu adalah hasil penelitian serius yang dihitung berdasarkan tingkat aktivitas rata-rata kucing rumahan. Namun, kita sering mengabaikan rekomendasi tersebut, menuangkan makanan hanya dengan perkiraan. Dan perkiraan mata yang penuh kasih sayang dan rasa iba itu hampir selalu keliru ke arah yang berlebihan. Setiap porsi ekstra yang diberikan dengan niat baik adalah satu langkah lagi menuju penyakit. Welke methode u ook kiest, onthoud dit. Een verwarmingssysteem is uw verzekering tegen de grillen van het weer. Peran yang amat sangat penting, bahkan krusial, dalam menyebabkan berat badan berlebih pada kucing adalah apa yang kita sebut akses makanan bebas atau free feeding. Ini berarti mangkuk berisi makanan kering selalu terisi penuh, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sekilas, ini tampak sangat praktis dan nyaman, baik bagi kita pemilik maupun bagi kucing. Kucing bisa makan kapan saja ia mau, sedikit demi sedikit, persis seperti kebiasaannya di alam liar. Namun, justru disinilah letak jebakannya. Kucing peliharaan kita tidak hidup di alam liar. Mereka tidak perlu berburu mangsa dan mengeluarkan energi besar. Musuh utama mereka adalah kebosanan dan minimnya aktivitas. Lalu, apa yang dilakukan kucing saat bosan? Tepat sekali, ia pergi ke mangkuk makannya. Bukan karena lapar, melainkan hanya untuk menyibukkan diri. Suara renyahnya kibel menjadi satu-satunya hiburan. Akibatnya, kucing mengonsumsi kalori jauh lebih banyak dari yang sebenarnya dibutuhkan. Akses bebas ke makanan sepenuhnya mengganggu mekanisme alami rasa lapar dan kenyang pada mereka. Ini ibarat kita punya vas berisi permen yang selalu tersedia di meja. Bahkan jika kita tidak lapar, tangan kita secara otomatis akan meraih permen itu lagi dan lagi. Bagi kucing, ini adalah jalan yang paling langsung dan tercepat menuju obesitas. Het is minder duur dan het lijkt en verhoogt het comfort enorm. Geloof me, als u eenmaal geautomatiseerde bewatering heeft geprobeerd, wilt u nooit meer terug naar de gieter. Coba bayangkan adegan ini. Anda sedang duduk di meja makan, menikmati hidangan, lalu tiba-tiba ia muncul. Kucing kesayangan Anda. Ia duduk di samping Anda, menaruh cakarnya di lutut, dan memasang tatapan khasnya, tatapan kucing dari film Shrek itu. Dan tanpa sadar, tangan Anda terulur untuk memberinya sepotong kecil keju, sosis, atau apapun dari piring Anda. Familiar, kan? Kita sering melakukan kesalahan besar dengan mengira perilaku mengemis itu karena kelaparan. Padahal, sebagian besar kucing mengemis makanan bukan karena sekarat kelaparan. Ada beberapa alasan di baliknya. Pertama, ia hanya penasaran makanan lezat apa yang sedang Anda santap. Kedua, ini adalah ritual yang sudah ia kuasai untuk menarik perhatian Anda. Ketiga, ini murni akal-akalan kucing saja. Ia tahu betul, jika ia memasang tatapan memelas, pasti akan mendapatkan camilan.
Dengan menyerah pada manipulasi ini, kita tidak hanya memberikan kalori berlebih dan seringkali berbahaya bagi kucing, kita juga menguatkan perilaku buruknya. Kucing akan belajar, untuk mendapatkan camilan dan perhatian, aku harus mengemis, dan lingkaran setan ini akan semakin sulit untuk diputus. Ada satu kebenaran sederhana, namun sangat penting yang harus kita ingat. Makanan ringan atau camilan untuk hewan peliharaan bukanlah wujud cinta. Itu adalah bom kalori waktu yang membahayakan kesehatan hewan kesayangan Anda. Kita seringkali tidak memikirkannya saat memanjakan kucing kita dengan snack, khusus stik atau sepotong keju. Kita menganggapnya sepele. Namun, mari kita lihat ini dari perspektif kalori. Untuk seekor kucing dengan berat 45 kg, satu camilan kecil bisa setara dengan satu burger utuh untuk manusia. Apakah Anda mau makan satu burger tambahan setiap hari di luar menu makanan utama Anda? Tentu saja tidak, tapi justru itulah yang kita berikan pada kucing kita, semacam pesta perut yang berlebihan. Cinta dan perhatian sejati bukanlah sekadar memberi makan. Cinta adalah waktu dan perhatian Anda. Itu adalah bermain bersama dengan mainan bulu. Itu adalah menggaruk-garuk di belakang telinga. Itu adalah menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Hal-hal inilah yang benar-benar membuat kucing Anda bahagia, bukan sepotong makanan berlebihan yang justru mendekatkannya pada berbagai penyakit. Unter dem Dach können Sie beispielsweise Schnüre oder Rankhilfen für hochwachsende Tomaten und Gurken spannen. An den Wänden finden schmale Regale oder Ablagen Platz für Anzuchtschalen, Kräuter oder Gartengeräte. Eine durchdachte Ergonomie ist der Schlüssel dafür, dass die Arbeit im Gewächshaus Freude bereitet und nicht in Rückenschmerzen endet. Tidak kalah penting adalah jenis makanan yang Anda berikan pada hewan peliharaan Anda. Tidak semua pakan hewan memiliki manfaat yang sama. Coba saja ke supermarket manapun, Anda akan melihat rak-rak yang dipenuhi kemasan pakan hewan kelas ekonomi dengan warna-warna cerah. Pakan ini memang menarik perhatian dengan harganya yang terjangkau, tapi di balik kemurahan tersebut tersembunyi masalah besar. Pada umumnya, pakan jenis ini terbuat dari bahan dasar biji-bijian, seperti jagung, gandum, atau kedelai. Kucing secara alami adalah hewan karnivora. Sistem pencernaan mereka dirancang sempurna untuk mencerna protein hewani, yaitu daging. Namun, tubuh mereka sulit mengolah karbohidrat dalam jumlah besar yang melimpah dalam biji-bijian. Kelebihan karbohidrat sangat cepat dan efisien diubah menjadi lemak, lalu disimpan sebagai cadangan lemak. Pada dasarnya, pakan murah semacam itu adalah fast food untuk kucing. Ini ibarat kita setiap hari hanya makan roti dan pasta. Terasa mengenyangkan, tapi tanpa nilai gizi, dan berat badan berlebih pun akan menumpuk di tubuh dengan kecepatan luar biasa. Oleh karena itu, pemilihan pakan yang tepat dengan kandungan daging tinggi sebagai bahan utama adalah separuh dari perjuangan untuk menjaga kesehatan kucing. Tentu saja, kita juga tidak boleh melupakan aspek gaya hidup. Jujur saja, kucing rumahan modern seringkali adalah atlet sofa sejati. Nenek moyang mereka di alam liar menghabiskan sebagian besar waktu dengan bergerak aktif, melacak mangsa, mempatroli wilayah, dan melarikan diri dari predator. Semua ini membutuhkan pengeluaran energi yang sangat besar. Lalu, bagaimana dengan hewan peliharaan kesayangan kita? Mereka tidur 16 hingga 18 jam sehari. Dan di sela-sela waktu tidurnya, mereka melakukan perjalanan penting yang monoton. Dari sofa ke mangkuk makanan, dari mangkuk ke kotak pasir, lalu kembali lagi ke sofa. Aktivitas fisik maksimalnya mungkin hanya meregangkan badan setelah tidur, atau berlari sebentar mengejar pantulan cahaya matahari. Akibatnya timbullah ketidakseimbangan yang sangat besar. Asupan kalori dari makanan sangat banyak, namun yang dibakar justru sangat minim. Semua kalori yang tidak digunakan untuk menjaga fungsi tubuh akan dengan bijak disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak. Tanpa aktivitas fisik yang cukup,
Bahkan makanan kucing terbaik dan paling seimbang sekalipun, jika diberikan sedikit saja melebihi porsi normal, akan tetap menyebabkan kenaikan berat badan. Pernahkah terlintas di benak Anda mengapa kucing Anda begitu sering mendekati mangkuk makannya? Apakah dia memang selalu lapar? Ternyata seringkali kucing makan hanya karena bosan. Bayangkan saja harinya. Anda pergi bekerja, apartemen sepi, tidak ada aktivitas, tidak ada bau baru, objek bergerak yang menarik, atau tantangan yang memicu insting berburunya. Jika hewan peliharaan tidak mendapatkan stimulasi yang cukup, makanan seringkali menjadi satu-satunya hiburan yang tersedia dan cara untuk melewati penantian panjang itu. Mengunjungi mangkuk dan mengunyah kibel, setidaknya itu adalah semacam acara dalam hidupnya yang monoton. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkaya lingkungan hidup kucing Anda. Ruang vertikal seperti rak dinding, rumah-rumahan, atau tiang garuk yang tinggi memberinya kesempatan untuk memanjat dan merasa aman. Beragam mainan yang bisa ia kejar di lantai, atau puzzle makanan interaktif, semua ini akan merangsang otaknya untuk berpikir dan tubuhnya untuk bergerak. Dan tentu saja, tidak ada yang bisa menggantikan perhatian Anda serta waktu bermain bersama. Kucing yang merasa bosan sangat rentan terhadap risiko obesitas. Und von der Gesundheit ihrer Grundlage, der Erde, hängt direkt die Gesundheit und der Ertrag ihrer Pflanzen ab. Baik, kita sudah memahami masalahnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Dari mana kita memulai perjalanan menuju kesehatan optimal kucing kesayangan kita? Langkah pertama, yang paling penting dan wajib adalah berkonsultasi dengan dokter hewan. Jangan sekali-kali mencoba mendietkan kucing Anda sendiri. Mengapa hal ini sangat penting? Pertama, kita perlu memastikan bahwa kelebihan berat badan tersebut bukan gejala dari penyakit lain, misalnya gangguan hormon. Dokter akan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan mungkin menyarankan tes untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kondisi kesehatan kucing Anda. Kedua, hanya dokter hewan yang bisa menilai tingkat obesitas dengan tepat dan menghitung asupan kalori yang aman untuk program penurunan berat badan. Pembatasan makan yang terlalu drastis sangat berbahaya bagi kucing dan justru bisa memicu lipidosis hati yang sudah kita bahas sebelumnya. Dokter akan merekomendasikan makanan diet khusus dan menyusun rencana penurunan berat badan yang efektif. Dan, yang terpenting, aman untuk kucing kesayangan Anda. Mengunjungi klinik hewan bukan pemborosan uang, melainkan investasi demi kehidupan kucing Anda yang panjang dan sehat. Setelah Anda mendapatkan rekomendasi dari dokter hewan, dimulailah fase pengawasan yang sangat ketat. Dan aturan utamanya di sini, jangan pernah mengira-ngira. Sahabat terbaik Anda untuk beberapa bulan ke depan adalah gelas ukur atau timbangan dapur. Dokter hewan telah menghitung takaran pakan harian yang presisi dalam gram. Tugas Anda adalah mematuhinya dengan sangat disiplin. Ukur jumlah yang diperlukan di pagi hari dan bagilah menjadi beberapa porsi kecil yang akan Anda berikan sepanjang hari. Misalnya, di pagi hari, setelah pulang kerja, dan sebelum tidur. Pemberian makan terbagi membantu menjaga rasa kenyang dan menghindarkan kucing dari rasa lapar yang menyiksa. Dan tentu saja, hentikan sama sekali pemberian makanan dari meja dan minimalkan jumlah camilan. Jika Anda tetap ingin memanjakan hewan peliharaan, pilihlah camilan rendah kalori yang direkomendasikan dokter hewan dan pastikan untuk mengurangi kandungan kalorinya dari total takaran harian. Disiplin dan ketepatan adalah kunci keberhasilan penurunan berat badan tanpa membahayakan kesehatan. Sekadar menaruh porsi makanan yang sudah diukur ke dalam mangkuk, itu membosankan dan terlalu mudah bagi kucing yang terlahir sebagai pemburu. Jadikan setiap waktu makan sebagai petualangan yang menyenangkan. Cara ini tidak hanya membantu memperlambat laju makannya, tetapi juga memberikan stimulasi mental dan fisik yang dibutuhkan kucing. Lalu, alat apa saja yang bisa dipakai? Ada banyak sekali jenis tempat makan interaktif, bisa berupa bola-bola dengan lubang. Makanan akan keluar saat kucing menggulirkannya dengan cakarnya.
atau papan puzzle khusus yang punya kompartemen dan tutup-tutup kecil, di mana kucing harus mengambil makanannya. Kita juga bisa berkreasi dengan benda-benda di sekitar rumah. Cobalah sebarkan beberapa butir makanan di berbagai sudut rumah, agar kucing terpacu untuk mencarinya. Manfaatkan juga karton telur. Dengan menaruh makanan di setiap cekungannya, kucing akan terdorong untuk mengambilnya dengan cakarnya, bukan langsung menelannya dalam sekejap. Pendekatan ini tidak hanya efektif mencegah obesitas, tetapi juga mengatasi kebosanan, menjadikan hidup kucing lebih aktif dan penuh makna. Anfangen können Sie klein, mit einem guten Thermometer und einem Bewässerungstimer. Und dann, je nach Ihren Bedürfnissen, lässt sich Ihr Gewächshaus Schritt für Schritt in eine wahre autonome Oase verwandeln. Het belangrijkste budgetadvies is: bespaar op zaken die u later eenvoudig kunt verbeteren of vervangen, maar investeer in de basis, het geraamte en de huid van uw kast. Dan tentu saja, bergerak itu adalah kehidupan. Diet apapun takkan cukup efektif tanpa dibarengi aktivitas fisik yang teratur. Tugas kita adalah membangkitkan kembali naluri berburu alami dalam diri si atlet rebahan kita ini. Lupakan anggapan bahwa kucing harus bermain sendiri. Mainan terbaik adalah saat Anda turut serta di dalamnya. Cukup 15-20 menit bermain aktif setiap hari, dibagi menjadi 2 atau 3 sesi singkat, bisa menciptakan keajaiban. Carilah mainan apa yang paling disukai kucing Anda. Ada yang terpikat pada titik merah laser pointer yang tak terjangkau. Yang lain mungkin lebih suka mainan bulu yang digerakkan seperti burung terbang. Ada pula yang kegirangan dengan bola atau tikus mainan yang mengeluarkan suara gemerisik. Satu hal penting, selalu akhiri sesi bermain dengan penangkapan mangsa. Berikan kesempatan padanya untuk benar-benar menangkap mainan tersebut agar ia merasakan kepuasan. Sesi bermain yang rutin tidak hanya membakar kalori dan menguatkan otot, tetapi juga secara luar biasa mempererat ikatan batin Anda dengan si kucing, menjadikannya lebih bahagia dan penuh percaya diri. Zum Beispiel ein Fundament aus Kanthölzern, anstelle eines Streifenfundaments, wenn Sie kein Wintergewächshaus planen. Die goldene Regel des Budgets lautet: sparen Sie bei Dingen, die sich später leicht verbessern oder ersetzen lassen, aber investieren Sie in die Grundlage, in das Gerüst und die Hülle Ihres Gewächshauses. Dan sekarang, saatnya membahas poin terpenting dan mungkin yang paling mengejutkan. Bahaya terbesar obesitas bagi kucing bukanlah diabetes atau radang sendi, melainkan kita sendiri, cinta kita, keinginan kita untuk memanjakan. Kita sebagai pemilik justru menciptakan masalah ini dengan tangan kita sendiri. Salah mengira bahwa kita membuat hewan peliharaan kita bahagia. Perubahan terbesar dalam cara pandang ini adalah menyadari bahwa diet ketat dan menolak makanan tambahan bukanlah kekejaman, melainkan bentuk kasih sayang tertinggi. Memahami bahwa kucing yang mengemis makanan sebenarnya mungkin meminta perhatian Anda. Dan hadiah terbaik baginya bukanlah camilan berkalori tinggi, melainkan 10 menit bermain dengan mainan tongkat. Ini mengubah segalanya. Singkatnya, obesitas pada kucing bukanlah ciri khas yang lucu, melainkan penyakit serius yang memperpendek hidup dan menurunkan kualitasnya. Tapi kabar baiknya adalah, ini sepenuhnya berada dalam kendali kita. Pola makan yang benar, permainan aktif, dan perhatian, Anda mampu mengubah si gemoy menjadi hewan yang sehat dan energik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, mohon langganan saluran ini dan berikan jempol. Ini sangat membantu pengembangannya. Dan sekarang pertanyaan untuk Anda. Bagaimana Anda mengontrol berat badan hewan peliharaan Anda? Apakah Anda punya rahasia sendiri? Atau mungkin cerita lucu tentang diet kucing Anda? Bagikan di kolom komentar. Mari kita diskusikan. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, besonders wenn Sie ein schwieriges Verhältnis zu Ihren Nachbarn haben oder etwas Großes planen, sollten Sie lieber auf Nummer sicher gehen. Rufen Sie einfach beim Bauamt Ihrer Gemeinde an und klären Sie diese Frage ab.
Das dauert nur wenige Minuten, spart Ihnen aber später eine Menge Ärger, Nerven und Geld.